Shalom semua anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan pada pagi ini kita bisa bertemu kembali. Dan pada saat ini kita belajar agama pelajaran bab 6. Menjaga dan melestarikan alam. Bahan Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat 15. Anak-anakku yang hebat, kita kompetensi inti memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Nah, kompetensi dasar menjelaskan pemeliharaan Allah yang terus berlangsung bagi manusia dan alam. Indikatornya, yang pertama, menjelaskan tanggung jawab dan partisipasi manusia atas kelestarian. Yang kedua, menjelaskan pemeliharaan Allah yang berkesinambungan bagi seluruh ciptaannya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran terbagi dua. Kita harus tahu tujuan pembelajaran kita, anak-anakku. Ya. Yang pertama, peserta didik dapat bertanggung jawab dan peduli terhadap alam. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pemeliharaan Allah yang berkesinambungan bagi seluruh ciptaannya. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Kita masuk pada materinya. Ini pengantarnya ya. Dalam pembahasan pembelajaran alam dan lingkungan, hidup dari iman Kristen selalu menarik, terutama karena ide tentang penciptaan, pemeliharaan serta penyelamatan Allah yang dahulunya hanya dipahami dalam cukupan sempit, yaitu hanya menyangkut manusia. Alam dan lingkungan hidup seolah-olah tidak termasuk dalam rencana Allah. Apalagi jika dikaitkan dengan mandat yang diberikan Allah kepada manusia, seolah-olah manusia diperintahkan untuk menguasai alam tanpa batas. Melalui penafsiran kata manusia diberi kuasa terhadap alam. Akibatnya, manusia jadi sewenang-wenang menguras isi alam tanpa memikirkan kelestarian dan keselamatan alam. Ketika bumi sudah cukup menderita oleh ulah manusia, barulah menyadari bahwa perintah Allah bagi manusia bukan hanya berkuasa dalam pengertian power, namun untuk memelihara dan mengelola alam secara baik dan bertanggung jawab. Ya. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Alkitab memberi kesaksian bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi juga yang memelihara ciptaannya, bahkan makhluk yang ada di dalamnya termasuk manusia. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 20. Bahwa Allah menciptakan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh alam semesta, dan manusia diberi tugas untuk memelihara segala ciptaannya. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Marilah kita peduli terhadap alam dan bertindak
proaktif memelihara alam dan lingkungan hidup. Kerusakan alam yang terjadi di Indonesia cukup besar. Padahal Indonesia dijuluki negara Zamrud di Khatulistiwa, ya. Namun jejak-jejak keindahan alam dan lingkungan hidup kita sudah mulai memudar, digantikan oleh kerusakan yang menyebabkan banyak bencana. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Kristus, kita sudah belajar betapa baiknya Allah, Sang Pencipta dan Pemelihara. Ia memberi alam sebagai tempat bagi manusia dan bertumbuh. Ia menciptakan serta memelihara seluruh ciptaannya. Sebagai wujud syukur kita atas kebaikan Allah itu, maka kita menerima dengan sukacita tugas yang diberikannya pada kita, yaitu untuk memelihara serta melestarikan Allah. Nah, anak-anakku, makanya bukan merusak alam, tetapi memelihara. Coba perhatikan gambar yang di sebelah. Bagaimana anak-anak kecil saja pun memelihara alam, apalagi kita yang sudah remaja. Nah, menanam bunga, menanam tanaman, mengadakan penghijauan, bukan merusak. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan Kristus, materi kita pada pagi ini menjaga dan melestarikan Allah. Nah, ini tugas-tugas kita. Perhatikan gambar yang ada di sekitar materi ini. Sejak semula ketika Allah menciptakan alam, ya, sejak semula ketika Allah menciptakan alam semesta dan segala makhluk yang ada di dalamnya, Alkitab memberi kesaksian bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Segalanya diciptakan untuk saling mengisi dan saling menopang. Ia menciptakan lautan, daratan, sungai, kemudian baru tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup di tempat-tempat itu, di tempat-tempat yang hidup. Jadi, ia menyediakan wadah untuk bertumbuh, barulah makhluk. Ia juga memelihara semua yang diciptakannya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ia mencari dan menyelamatkan, bukan membinasakan. Beda dengan manusia. Ya, beda dengan manusia. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sejarah manusia dan alam tidak terlepas dari campur tangan Allah. Ia menciptakan dan memelihara, bahkan juga menyelamatkan. Setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, kita bisa baca Kejadian pasal 1 ayat 1. Ia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Ia terus terlibat di dalam kehidupan umatnya dan tetap memelihara ciptaannya. Allah bukan seperti seorang ahli pembuat jam yang membuat bumi, menjalankannya, dan kini membiarkannya berjalan sendiri. Ia adalah Bapa penuh kasih yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Ya, perhatikan anak-anakku, bagaimana perhatian Allah yang terus-menerus atas ciptaan dan umatnya merupakan tindakan pemeliharaan Allah yang berlangsung sepanjang masa. Ya. Bagaimana cara kita sebagai ciptaan yang berakal, yang berpikir, yang kreatif, harus kita juga menggunakan talenta kita, kemampuan kita untuk memelihara dan melestarikan. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa bukti pemeliharaan Allah terhadap seluruh ciptaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan menyediakan segala sesuatu bagi mereka supaya mereka dapat mengembangkan kehidupannya.
Untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia, Ia menugaskan manusia untuk merawat, menjaga, dan memelihara alam. Namun, manusia memberontak dan melawan Allah. Yang kedua, setelah peristiwa air bah, Allah tidak hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya, tapi Ia juga menyelamatkan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ikut di bawah Nuh dalam batra atau kapal. Ia meminta Nuh membawa hewan berpasangan supaya hewan-hewan itu tidak punah. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang ketiga, hingga masa kini kita dapat saksikan meskipun ada beberapa bencana di berbagai tempat, namun kehidupan alam semesta dan manusia terus berlanjut. Namun kenyataan ini bukanlah alasan bagi manusia untuk terus merusak kehidupan sesama manusia dan alam lingkungan hidup. Justru kenyataan ini mendorong manusia untuk lebih menunjukkan tanggung jawabnya untuk menjaga kehidupan baik alam maupun manusia itu sendiri. Ya. Nah, anak-anakku, ada 3 aspek pemeliharaan Allah, yakni sebagai berikut. Nah, ada 3 hal aspek pemeliharaan Allah. Aspek yang pertama, pelestarian. Dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Pengakuan Daud itu jelas. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan. Ya Tuhan. Kita bisa baca dalam Mazmur pasal 36 ayat 7. Kuasa Allah yang melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus, sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yang kedua, penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Ia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh manusianya itu, oleh ciptaannya itu. Ketika Allah menciptakan bumi, Ia menciptakan musim dan memberikan makan manusia dan hewan. Kejadian 1 ayat 4, 29, 30. Setelah air bah menghancurkan bumi, Allah memperbaharui janjinya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 8 ayat 22. Beberapa mazmur menegaskan kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan bagi makhluk-makhluk ciptaannya. Itu di dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 dan Mazmur 145 ayat 1 sampai 11. Yang ketiga, pemerintahan. Di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, Ia juga memerintah di dunia. Karena Allah berdaulat, peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendak-Nya, bukan terjadi menurut kehendak manusia, ya, tetapi terjadi menurut kehendak Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, belum lahir ya kalian, tentang lingkungan hidup yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, juga belum lahir kalian, tentang lingkungan hidup. Di dalam pasal 1 menyebutkan pengertian lingkungan hidup sebagai berikut. Ya.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, lingkungan sosial. Ya. Sekali lagi, lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan suatu sistem yang meliputi alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Semua komponen lingkungan hidup seperti benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup berhimpun dalam suatu wadah yang menjadi tempat berkumpulnya komponen itu disebut ruang. Pada ruang ini berlangsung ekosistem, yaitu suatu susunan organisme hidup di masa di antara lingkungan abiotik dan organisme, termasuk terjalin interaksi yang harmonis dan stabil, saling memberi dan menerima kehidupan. Coba perhatikan ya, gambar sebelahnya. Itu melaksanakan tugas dengan baik, membuang sampah pada tempatnya. Ya. Nah, interaksi antara berbagai komponen tersebut ada kalanya bersifat positif dan tidak jarang pula yang bersifat negatif. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, keadaan yang bersifat positif dapat terjadi apabila terjadi keadaan yang mendorong dan membantu kelancaran berlangsungnya proses kehidupan lingkungan. Misalnya, cara mengambil hasil hutan agar tetap terjaga kelestariannya dengan sistem tebang pilih. Nah, itu gambar anak-anakku, coba perhatikan gambar. Pohon yang ditebang hanya pohon yang besar dan tua. Agar pohon-pohon kecil yang sebelumnya terlindung oleh pohon besar akan cepat menjadi besar, menggantikan pohon yang ditebang tersebut. Interaksi yang bersifat negatif terjadi apabila proses interaksi lingkungan yang harmonis terganggu sehingga interaksi berjalan saling merugikan. Ya. Adanya gangguan terhadap satu komponen di dalam lingkungan hidup akan membawa pengaruh yang negatif bagi komponen-komponen lingkungan karena keseimbangan terhadap komponen-komponen tersebut tidak harmonis lagi. Nah, perhatikan anak-anakku. Nanti Ibu minta Marsita karena punya laptop foto ya. Kenapa, Bu? Foto. Oh iya, Bu. Nah, arti pentingnya alam bagi manusia. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada masyarakat tradisional, ada yang membagi hutan atas 3 bagian sebagaimana berikutnya. Yang pertama, hutan boleh digarap. Yang kedua, hutan yang boleh diambil hasilnya, tapi harus disediakan pengganti. Misalnya, menebang harus diikuti dengan menanam kembali. Yang ketiga, hutan larangan di mana manusia dilarang memasuki
apabila mengambil hasil hutan atau menggarapnya. Hutan itu dianggap suci sehingga tidak boleh didatangi manusia. Tidak boleh didatangi oleh manusia. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, keseimbangan ekosistem dijaga dengan baik dalam tatanan masyarakat adat atau masyarakat tradisional. Hingga kini di berbagai daerah hidup sistem ini. Sayang sekali di masa kini kebutuhan manusia semakin besar seiring dengan pertambahan jumlah pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan akan bahan pangan dan hasil produksi semakin besar. Dari mana hasil produksi diambil? Tentu saja dari hutan. Betapa pentingnya bagi manusia, hidup manusia bergantung pada alam. Sebaliknya, alam pun bergantung pada manusia untuk menjaga dan memeliharanya. Nah, penyebab utama kerusakan dalam lingkungan hidup adalah keserakahan manusia. Sedangkan bentuk kerusakan dapat terjadi karena bencana alam manusia, ya, maupun perbuatan manusia. Bencana alam misalnya tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lainnya. Kerusakan lingkungan hidup karena perbuatan manusia adalah pencemaran udara atau polusi. Penebangan hutan secara serempangan dan meluas yang mengakibatkan erosi dan banjir bandang. Limbah beracun yang berasal dari pabrik dan industri. Pengerukan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan seperti pertambangan batu bara, timah, biji, besi, dan lain-lainnya. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, semuanya itu telah menimbulkan lubang-lubang dan cekungan yang besar di permukaan tanah. Akibatnya lahan tidak dapat digunakan sebelum direklamasi. Penebangan hutan untuk keperluan industri, lahan, pertanian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya telah menimbulkan kerusakan lingkungan kehidupan yang luar biasa. Kerusakan lingkungan kehidupan yang terjadi menyebabkan timbulnya lahan krisis, ancaman terhadap kehidupan flora, fauna, dan kekeringan yang membawa keserakahan manusia. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, upaya untuk menyelamatkan alam, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah semakin hancurnya alam lingkungan hidup. Yang pertama, penghematan energi. Hal ini karena kebutuhan energi yang semakin besar membuat pertambangan gas alam, minyak bumi, dan lain-lainnya semakin diperbanyak, isi bumi dikeruk habis, hampir tak tersisa untuk generasi berikutnya. Yang kedua, penebangan pohon harus didahului oleh penanaman kembali supaya ada pohon pengganti. Yang ketiga, dilakukan reboisasi atau penanaman kembali sehingga lahan yang kosong berisi tanaman sebagai penahan air. Yang keempat, memperluas hutan lindung. Kelima, mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat hancur atau didaur ulang. Yang keenam, mengurangi menggunakan pestisida yang merusak kesuburan tanah. Yang ketujuh,
mendaur ulang sampah, dan tidak membuang sampah sembarang. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada tugas remaja Kristen. Ya, tugas remaja Kristen yaitu memang benar umat manusia kini tengah menghadapi masalah amat serius menyangkut keberlangsungan alam. Keindahan dan kenyamanan tanaman Eden hampir menjadi sesuatu yang langka jika manusia tidak segera menyadari kelalaiannya selama ini. Remaja Kristen sebagai orang yang telah dipelihara dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga dan melestarikan alam. Tugas yang telah Allah berikan pada manusia di Taman Eden, kemudian di zaman Nuh juga menjadi tugas orang beriman. Nah, menjaga dan menyelamatkan alam harus muncul dari dalam diri sendiri, bukan hanya karena dorongan orang lain. Mengapa? Karena bumi ini milik kita semua, bahkan milik semua orang dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai agama. Bukan hanya milik pribadi, ya. Bukan hanya milik pribadi, tetapi milik bersama. Nah, anak-anakku, dapat kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 tentang penciptaan manusia. Nanti bisa dibaca ya. Kedua, kisah ini saling melengkapi dan mengajarkan beberapa hal. Meskipun ada juga beberapa hal yang berbeda karena penulis kitab Kejadian pasal 1 dan 2 berbeda. Namun, jika kita ingin membahas mengenai pemeliharaan Allah dan kaitannya dengan kitab Kejadian 1 dan 2, pasal 1 dan pasal 2, maka keduanya memberikan penegasan yang sama bahwa manusia diberi tugas untuk memelihara seluruh ciptaan. Pemeliharaan di tempat bersamaan dengan penciptaan. Nah, hal itu untuk menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara. Adam selaku manusia pertama, kudus, bebas dosa, dan hubungan yang sempurna dengan Allah. Adam merupakan puncak ciptaan Allah dan diberikan tanggung jawab untuk bekerja di bawah pengarahan Allah dalam memelihara ciptaannya. Hubungan harmonis di antara Allah dengan manusia ini hilang karena Adam dan Hawa tidak taat. Kita bisa baca Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 14 dan 19. Nah, dalam kitab Kejadian 2 ayat 15, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Sejak awal, kitab Kejadian fokus dari sorotan penyataan terarah kepada Yang Maha Kuasa. Dia adalah yang awal, sang penyebab dan sumber dari segala yang ada. Dia menjadikan segala sesuatu dan semua orang yang akan cocok untuk memenuhi rencananya bagi segala zaman. Nah, ini inti pelajaran kita pada hari ini dalam bab 6, yaitu Allah memelihara seluruh ciptaannya dan peliharaannya tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya memelihara, tapi dia juga menyelamatkan ciptaannya. Apakah bentuk jawaban atau tanggapan kita terhadap pemeliharaan dan penyelamatan Allah itu? Bentuknya ialah mengambil tanggung jawab memelihara serta melestarikan lingkungan hidup. Sebagai remaja Kristen, tentu kita dapat mewujudkan bentuk partisipasi nyata dalam memelihara serta melestarikan alam sesuai dengan usia dan kemampuanmu. Misalnya,
Kalian bisa menyiram tanaman yang ada di rumah maupun di sekolah. Tidak memetik atau mematahkan dahan pohon dan tangkai bunga secara sembarangan. Ikut menanam pohon dan tanaman lainnya. Membangun kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Tidak ikut mengotori lingkungan. Tidak membuat sampah sembarangan. Tidak membuang sampah di jalan, atau tanggung jawab kita membuang sampah pada tempatnya. Dan menanam, ya, belajar memelihara tanaman. Coba di rumahmu, nanti kamu foto, tunjukkan ke ibu minggu depan, ya, bagaimana kamu memelihara alam. Ya. Kamu buat tanaman-tanaman di pot, ya, walaupun tidak punya halaman atau tanaman, mulai dari sekarang menanam tanaman, pelihara. Mulai hari ini, ya, foto mulai hari ini, dan bagaimana kamu menanam. Foto menanam dan memelihara. Sampai sudah hidup, minggu depan kamu kirim ke ibu. Kalian kirim ke ibu, ya. Saya ada, Bu. Ada. Tunggu dulu. Ya, ini tugas kalian membuat clipping dalam bentuk memperlihatkan lingkungan yang sudah rusak dan lingkungan yang masih terpelihara. Nah, nanti tugas kalian membuat clipping ini, ada gambar yang sudah rusak dan lingkungan yang terpelihara. Ya, clipping disertai bagian Alkitab dan penjelasan. Ya, minggu depan dipresentasikan. Ya, minggu depan dipresentasikan. Dengan tanaman-tanaman dalam clipping kalian ini, membuat foto, ya, dalam clipping ini membuat foto, atau dalam PowerPoint yang sudah kalian buat clipping, membuat foto pada saat menanam tanaman dan pada saat sudah tumbuh dipeliharanya. Bagaimana waktu menyiramnya. Itu cara foto memelihara, ya. Menanam dan memelihara. Nah, ada kegiatan-kegiatannya seperti mengamati daerah masing-masing, ya, atau lingkungan masing-masing. Gambarkan alam yang sudah rusak. Itu tadi Ibu sudah jelaskan. Tuliskan minimal bukti kepedulian Anda terhadap pemeliharaan alam. Itu 10 foto dikirimi. Foto dari awal menanam, foto mulai tiap hari menyiram sampai minggu depan. Ya. Foto pribadi sendiri. Dalam clipping itu, dalam makalahnya, dalam presentasinya, membuat PowerPoint seperti ini. Ada foto menanam, memelihara, merawat. Ya. Oke, anak-anakku, apa tadi jawab yang disampaikan oleh Arya?